Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperjumpakan kita di tempat ini, dan saat ini kita sudah masuk pada sepertiga yang kedua. Di sepertiga yang kedua ini mengingatkan banyak hal. Salah satunya adalah PR besar kita untuk mempertahankan ketaatan selama 10 pertama. Tentu bukan hal yang kecil dan remeh. Kita merasakan, jamaah dirahmati Allah, ujian sudah mulai kita rasakan semakin kencang dan semakin berat. Terutama teman-teman yang biasa memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran sudah mulai rontok sebagian. Pun demikian masjid-masjid terutama di sholat taraweh sudah agak sedikit berkurang. Tentu hal ini akan menjadi beban bagi kita semua, padahal perjalanan kita masih panjang. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, sebagai mana yang saya terangkan dan saya jelaskan dan saya sampaikan di beberapa tempat yakni pula, alangkah baiknya kita mau perbanyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana doa yang bisa kita jumpai pula di dalam Al-Quranul Karim, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan kita hidayah atau taufik, terutama adalah istiqomah. Dan ini adalah aset yang paling berharga sekaligus harta yang paling mahal. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, perbanyak yang doa sebagaimana yang kita jumpai di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Biarlah mereka, teman-teman kita sudah mulai berguguran sebelum sampai pada puncak kenikmatan di bulan Ramadan.
Jangan sampai kita arus mereka. Jangan sampai kita ikuti langkah mereka, karena memang ini seakan menjadi sunatullah. Setiap tahun pasti semangat di awal, di tengah sudah mulai berguguran, apalagi di akhir nantinya. Maka oleh karenanya dengan doa seperti ini, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb, jangan sampai Engkau palingkan kami dari jalan Engkau setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan sampai Engkau lemahkan semangat kami untuk membaca Al-Quran setelah kami mulai di awal bulan Ramadan. Jangan sampai Engkau tinggalkan tekad kita dan tekad kami untuk selalu menjaga sholat malam sebagaimana sudah menjadi janji kami di awal Ramadan. Ini adalah di antara pesan di setiap kita membaca doa tersebut. Sebagaimana doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif yani qalbi ila ta'atik. Atau dengan doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah doa-doa yang sangat mujarab sekali, terutama kita rutinkan setiap hari jamaah dirahmati Allah, agar semangat kita ini tidak semakin kendor. Ingat, puncak kenikmatan kita berada di bulan Ramadan bukan 10 pertama, bukan 10 yang kedua, tapi masih kita nantikan insyaallah taala 10 yang ketiga. Maka dengan membaca doa-doa seperti ini, mudah-mudahan jamaah dirahmati Allah semakin memperkuat semangat kita dan semakin menambah bekal kita untuk mengarungi Ramadan yang tentunya semakin lama semakin berat ujian dan cobaannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita sampaikan pada sore hari ini terkait fenomena menyambung tali silaturahim yang itu identik sekali dengan bulan Ramadan. Kita mengenal ada budaya mudik. Kita yakin bahwasanya budaya mudik ini tidak hanya sekedar untuk melepas kangen, tapi kita sebagai seorang muslim pasti merasa yakin bahwasanya kita pulang ke tanah kelahiran kita, kita pulang dan kembali ke rumah orang tua kita. Harapan besar itu adalah menyenangkan hati mereka, itu yang pertama. Adapun yang kedua, niat kita itu adalah untuk menyambung tali silaturahim. Karena kedatangan kita ke kampung halaman tidak hanya untuk bertemu dengan orang tua. Pasti ada momen bagaimana kita bisa berjumpa, berziarah kepada kerabat dan famili kita. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait menyambung tali silaturahim inilah yang sudah identik dengan budaya mudik yang bisa kita jumpai hampir di setiap Ramadan ini, menjadi tema yang akan kita bahas dari berbagai sisi, terutama adalah salah kaprah dalam memahami kata dan makna serta esensi dari silaturahim. Terkadang kata silaturahim ini disalahartikan, bahkan disalahgunakan sampai pada perkara-perkara maksiat. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari kita akan membahas apa makna dan definisi dari silaturahim itu. Apakah sekedar ziarah? Kemudian yang kedua nanti kita akan sampaikan batasan-batasan kita disebut telah menyambung tali silaturahim. Baru kemudian yang ketiga, salah kaprah dalam memahami makna dan hakikat dari silaturahim. Baru nanti kita akan sampaikan keutamaan dari kita menyambung tali silaturahim, terutama yang terakhir insyaallah taala, mudah-mudahan cukup apa makna sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama mengenai keutamaan menyambung tali silaturahim itu akan bisa memperpanjang usia. Apakah memang usia kita akan semakin diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala secara realnya, ataukah memiliki makna yang lain? Dan jamaah dirahmati Allah, ini adalah di antara beberapa hal yang akan kita sampaikan biidznillah taala. Yang pertama terkait definisi dan pengertian dari menyambung tali silaturahim. Jamaah dirahmati Allah, terkait kata silaturahim ini masih diperdebatkan di kalangan para pakar bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebenarnya tidak terlalu berarti. Ada yang mengatakan yang benar itu tali silaturahim karena ini sesuai dengan EYD lah, sesuai dengan KBBI. Oke, nggak ada masalah. Maka berarti tali silaturahmi itu adalah kalimat yang tidak baku. Tapi dalam tinjauan hukum syariat, baik kata silaturahim atau silaturahmi, jamaah dirahmati Allah,
itu tidak terlalu diperdebatkan, karena perbedaan ini hanya sebatas pada lafadz saja. Esensinya, hakikatnya sama. Oleh karenanya, jadi para ulama jamaah dirahmati Allah, ketika membahas tentang translate, ya, terjemahan dari sholat itu saja berbeda-beda. Ada yang salat tulisannya, ada yang SHA, ada yang SH, yakni musola, yakni saja beda-beda. Ada yang musola, ada yang apa lagi? Musalla, yakni ada yang musola pakai H dan lain sebagainya. Tapi intinya sama. Kesalahan beberapa huruf, atau mungkin barangkali ada huruf yang dimajukan, ada yang diakhirkan, tidak akan menghilangkan esensi. Makanya para ulama ilmu fikih memiliki satu kaidah, la masahata fil istilah. Perbedaan dalam lafadz biarkan, itu hal yang wajar. Perbedaan dalam tulisan itu hal yang lumrah. Tapi yang penting esensinya. Maka di sini la masahata fil istilah. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diperuncing perbedaan dalam istilah atau dalam makna secara yakni bahasanya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait yakni silaturahim ini, banyak di antara para ulama mengatakan, salah satunya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan disebut yakni demikian itu karena ada keinginan untuk al-ihsan ilal aqarib. Ya, ketika ada keinginan untuk berbuat baik kepada kerabat, handai tolan, famili, ya, maka itu sudah disebut dengan menyambung tali silaturahim. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan ala hasabil wasil wal mausul. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada saudara kita, kepada kerabat yakni kita, bentuknya tergantung dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita sebagai orang yang menyambung dan pihak yang kita sambung tali silaturahim. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan beberapa bentuk kita menyambung tali silaturahim. Salah satunya adalah dengan berziarah. Ini baru salah satunya. Kalau seandainya keluarga dan kerabat kita membutuhkan untuk dikunjungi, maka itu bagian dari bentuk kita menyambung tali silaturahim. Wa taratan bil mal, kadangkala dengan harta. Kalau memang dibutuhkan itu adalah harta bantuan, meskipun kita tidak bisa atau belum bisa untuk menjenguknya, maka itu sudah masuk dalam makna tali silaturahim. Fataratan bil khidmah, mungkin barangkali dengan bantuan secara tenaga, fisik yakni kita. Terkadang bil hadiyah, dan terkadang bis salam wa khairu dalik, kata Imam An-Nawawi. Dengan hadiah, ataupun misalnya kita mengucapkan atau menjawab salam dari kerabat, itu juga bagian dari makna yang cukup luas dari berbuat ihsan ilal aqarib. Maka oleh karenanya jamaah rahmati Allah, menyambung tali silaturahim itu tidak terbatas pada ziarah yakni saja. Oleh karenanya imam atau seorang sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan bahwasanya silaturahim itu la taktasiru ala ziyarati faqat. Dikatakan menyambung tali silaturahmi itu tidak terbatas pada berkunjung dan menjenguk saja, tapi maknanya cukup luas. Kata Abdullah ibnu Abbas, qad takunu bi husnil muamalah. Sekalipun kita berdekatan rumahnya, bertetangga dengan pakde kita, dengan kakek kita, yang pertama kata Abdullah ibnu Abbas, bi husnil muamalah, dengan kita berinteraksi baik dengan kerabat serta sanak famili kita, itu sudah masuk bagian dari yakni dari silaturahim. Pun demikian kata beliau, wakafil ada, tatkala kita berusaha untuk tidak menyakiti saja, ya, tidak ingin melukai perasaannya misalnya, maka ini pun jadi bagian dari makna kita menyambung tali silaturahim. Bahkan yani di antara yang lain, kata Abdullah ibnu Abbas, itu adalah as-sidq yani fin nush. Ketika kita berusaha untuk memberikan nasihat, tawasau yani bil haqq, ya, tapi dengan dasar kejujuran, pun demikian dengan keikhlasan. Enggak ada tendensi sama sekali, enggak ada kepentingan agar kita disebut sebagai orang yang alim,
yakni agar nanti kita mendapatkan pujian dari kerabat kita tatkala kita bisa menyampaikan nasihat dan untaian hikmah kepadanya. Maka di sini Abdullah ibn Abbas mengatakan as-sidqu fin nusх. Kita harus benar-benar ikhlas di dalam menyampaikan nasihat. Nah, ini semua adalah di antara bentuk-bentuk kita menyampaikan atau kita menyambung tali yakni silaturahim. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait yakni hal inilah para ulama kemudian menjelaskan apa itu batasan-batasan al-aqarib, kerabat itu. Dan ini adalah subtopik yang kedua. Ya, supaya kita tahu batasannya. Apakah kiranya ya, misalnya seluruh manusia ini adalah kerabat yakni kita karena semuanya nyambung dengan Nabi Adam alaihissalam, ya, ke tetangga juga ini menyambung tali silaturahim. Karena apa? Semuanya sama, Ustaz. Anak keturunan siapa? Nabi Adam. Apakah batasannya itu adalah Nabi Adam? Subhanallah, jauh banget. Maka di sini para ulama mengatakan disebut menyambung tali silaturahim. Ada 3 pendapat di kalangan mereka yang paling masyhur. Yang pertama, batasannya itu hanya pada orang-orang yang menjadi mahram dengan kita. Otomatis cakupannya lebih sempit, lebih sedikit. Dan ini adalah pendapat yang pertama, di mana orang-orang yang menjadi mahram dengan kita, maka merekalah sebenarnya kerabat yang kita yang wajib kiranya untuk kita sambung. Maka orang-orang yang bukan mahram dengan kita, maaf, misalnya salah Pak, sepupu, mahram enggak dengan kita? Ya enggak, berarti itu tidak masuk dalam kategori kerabat. Ini adalah pendapat yang pertama. Tapi masih ada 2 pendapat yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kerabat yang wajib kiranya kita sambung tali silaturahmi dengan mereka itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Jadi dari jalur nasab. Jadi orang-orang yang hanya mendapatkan warisan. Karena kerabat ini kan jauh. Ya, ada saudara seibu. Ya, pun demikian dengan anak paman yang sangat jauh banget. Mereka ini adalah orang-orang yang masuk secara nasab, akan tetapi tidak masuk dalam kategori orang-orang yang berhak mendapatkan apa? yakni warisan. Maka pendapat yang kedua mengatakan batasannya itu adalah orang-orang yang hanya mendapatkan warisan. Otomatis cakupan yang kedua lebih luas daripada cakupan pendapat yang pertama hanya pada orang-orang yang mahram dengan kita. Taib. Adapun yang ketiga dan ini yang terakhir, para ulama mengatakan ya, kerabat itu adalah orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Ya, entah mereka itu mendapatkan warisan ataukah tidak. Entah dari jalur ayah maupun dari jalur yakni ibu. Dari jalur nasab yakni saja. Maka pendapat yang ketiga ini Allah taala a'lam yang bisawab, dirajikan oleh sebagian oleh para ulama. Salah satunya adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya, apa batasan kita dianggap telah menyambung tali silaturahim kepada kerabat? Beliau mengatakan bahwasanya batasannya itu adalah semua keluarga yang punya hubungan nasab dengan kita. Entah mereka ini akan mendapatkan warisan karena kedekatannya dan tidak ada yang menghalangi, atau mungkin barangkali dia termasuk orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan, baik dari jalur ayah maupun dari jalur yakni ibu. Maka ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Maka dari pembahasan inilah jamaah dirahmati Allah, ada 2 catatan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama itu adalah sebab rodok atau persusuan. Maka hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk kerabat, kecuali bagi anak itu saja yang disusui terhadap yakni keluarga ibu dan bapaknya. Maka bagi saudara-saudara anak yang disusui, maka itu tidak termasuk yakni kerabat. Sebagaimana yang kedua, ini juga catatan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, termasuk kerabat suami bagi istri, yakni tadi, maka berarti itu bukan termasuk kerabat yang wajib untuk yakni disambung tali silaturahmi. Artinya tidak masuk
tali silaturahim tidak masuk. Sebagaimana pula yang sebaliknya. Berbeda halnya dengan anak-anak kita. Kalau untuk anak-anak kita masuk, baik yang kerabat dari kita sebagai ayah maupun yang kerabat dari ibu. Itulah yang batasan kita menyambung tali silaturahim. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, kalimat silaturahim, menyambung rahim ini sangat penting supaya kita tahu batasannya. Maka oleh karenanya kesimpulannya Allah Ta'ala alam bisawab, batasannya itu adalah semua keluarga yang punya jalur nasab, taib, baik mereka mendapatkan warisan ataukah tidak, baik dari jalur ayah maupun ibu. Maka dikecualikan di sini adalah keluarga dikarenakan sebab rodok atau persusuan, dan yang kedua dikecualikan keluarga atau kerabat istri bagi yakni suami, pun demikian kerabat ya suami bagi yakni istri, kecuali untuk anak-anak kita, karena otomatis itu akan menjadi kerabat yang wajib untuk disambung yakni tali silaturahim. Tapi yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang lain yang ingin kita sampaikan terkait batasan ini, bukan berarti kemudian keluarga dari suami misalnya ya bagi istri karena tidak masuk silaturahim tadi itu ya, kemudian tidak menjenguk sama sekali, diabaikan hubungannya, atau mungkin barangkali tidak ingin menjawab salam mereka, ini juga salah. Karena ini bagian dari bentuk al-ihsan. Tetap kita dituntut untuk berbuat baik, bermuamalah dengan baik siapapun. Akan tetapi penyebutan silaturahim ar-rahim ini juga sangat penting untuk mengetahui batasan. Namun bila mana tidak masuk dalam batasan, bukan berarti kemudian kita abaikan mereka, tidak. Karena batasan ini jamaah dirahmati Allah itu nanti berkaitan dengan banyak hal. Tidak hanya ziarah, tidak hanya yakni pada faktor yakni kita ingin berbuat baik kepada mereka. Bahkan nanti kita akan sampaikan bahwasanya sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah yang diberikan kepada siapa? Lah, kepada rohim dulu. Lah, rohim ini kita harus tahu batasannya. Tidak kemudian yakni semua orang yang penting punya hubungan kerabat meskipun jauh yakni banget, kita harus tahu batasan yakni tadi. Karena yang paling utama itu didahulukan batasan ini terlebih dahulu. Maka disinilah jamaah dirahmati Allah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita yakni pelajari dan untuk kita yakni fahami. Kemudian selanjutnya di antara subtopik yang ketiga yang ini kita sampaikan adalah salah kaprah di dalam memahami kata silaturahim ini. Seringkali silaturahim ini dipakai untuk hal-hal yang di luar yakni tema, di luar yakni batasan, bahkan untuk melegalkan kemaksiatan. Dan ini juga sering terjadi momen yakni ketika kita berada di hari raya. Ya, misalnya acara reunian. Ya, guna untuk menyambung tali ini sopo Pak ini Pak? Silaturahim keluarganya siapa ini? Padahal itu ya, ini nyambung dengan Nabi Adam sekali lagi nanti. Ini enggak masuk. Ya, enggak ada tali silaturahim, enggak ada hubungan kerabat. Ya, tapi dipakai untuk acara-acara yang itu tidak ada kaitannya dengan silaturahim secara makna dalam tinjauan syar'i. Ya, padahal mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Untuk acara reunian misalnya, ya, untuk acara apa lagi biasanya, ya, kumpul-kumpul misalnya sesama, ya, alumni atau mungkin barangkali satu kantor ya misalnya. Ini nggak ada istilah untuk mempererat yakni tali silaturahim, nggak ada sama sekali. Kecuali kalau seandainya mereka semua itu masuk dalam batasan yang tadi sudah kita sampaikan, nggak ada masalah. Ya, karena keluarganya besar, ya, dan alumni satu angkatan semuanya ternyata masuk yakni kerabat, ya nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak, maka tidak boleh kita sebut untuk acara-acara seperti ini yakni dengan menggunakan istilah yakni tali silaturahim. Apalagi jamaah dirahmati Allah untuk perbuatan maksiat. Hal ini tidak bisa diterima secara syar'i. Ya, misalnya untuk acara joget-joget, ya, untuk ya dangdutan ya nih misalnya, maka undangan untuk memperkuat tali silaturahim, maka kami mengundang bapak dan ibu untuk menghadiri acara
Kalau buka bersama itu masih mending meskipun kalimat ini tidak tepat. Tapi untuk acara-acara yang mengandung unsur kemaksiatan, ini juga kadang kita jumpai di masyarakat yani kita. Pun demikian jamaah dirahmati Allah, salah kaprah terkait yani penamaan silaturahim ini adalah sebagai bentuk hujah bagi orang-orang yang tidak mau yani berhubungan dengan lain jenis misalnya. Ini juga salah kaprah. Ya, kadang-kadang anak-anak muda misalnya, atau mungkin yani calon mertua dengan enaknya, yani nggak apa-apa, silakan mereka berpacaran untuk memperkuat tali silaturahim. Ya salam, ini nggak ada hubungan sama sekali. Ya, biar saling kenal, biar semakin yani kuat tali silaturahmi nantinya. Ini belum apa-apa. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, subhanallah, makna ini mungkin sekilas hal yang biasa. Tapi ingat, pembahasan dari makna batasan ini nanti berkaitan dengan salah kaprah yang seringkali kita dapati pada penyelewangan makna ini dalam budaya dan masyarakat yani kita. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penamaan dan penggunaan kalimat silaturahmi entah dengan silaturahim atau silaturahmi ini secara tinjauan syar'i tidak jadi masalah. Yang penting esensinya jangan sampai kita salah gunakan untuk hal-hal yang di luar tema, apalagi untuk melegalkan kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait keutamaan yang kemudian nanti kita akan tutup dengan keutamaan dari menyambung tali silaturahmi itu bisa memperpanjang yani usia. Sangat yani banyak sekali keutamaan dengan kita menyambung tali silaturahim kepada kerabat yani kita jamaah. Di antaranya para ulama mengatakan yang pertama itu sudah menjadi instruksi dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayatnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba lah di sini. Ya, agar kita selalu berbuat baik kepada orang tua sekaligus menyambung dzil qurba, kerabat. Sebagaimana juga tertuang di dalam surat yang lain. Surat Al-Isra ayat 26. Allah Subhanahu wa taala firman wa atidal qurba haqqan wal miskin wa binas sabil. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan memerintahkan kepada kita, berarti ini menunjukkan kewajiban untuk menyambung tali silaturahim. Wa atidal qurba. Ya, dan berilah waati dzal qurba, hak bagi kerabat yani kita. Kalau seandainya mereka membutuhkan yani bantuan, maaf harta, kita berikan. Kalau seandainya mereka membutuhkan kunjungan kita, maka silakan kita menjenguknya. Lah di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kewajiban. Pun demikian di dalam surat Ar-Rum ayat 38 tidak jauh berbeda dengan surat Al-Isra ayat 26. Intisarinya, ya, keutamaan dari kita menyambung tali silaturahim terutama di bulan Ramadan, insyaallah kita manfaatkan momen. Ya, mudik itu tidak wajib sebenarnya. Ya, ini tergantung ya daripada kondisi ya al-wasil dan mausul. Kalau seandainya 7 keturunannya ada semuanya di Jember, ya sudah, mudiknya ini kemana lagi? Ya, maka berarti kita menyambung tali silaturahim keluarga kita dan kerabat kita yang ada di Jember. Jadi tidak perlu dan tidak ada kewajiban untuk yani mudik. Akan tetapi bila mana mudik itu menjadi salah satu keharusan, apalagi permintaan, keinginan dari orang tua kita misalnya, atau keberadaan kita di Jember ini semuanya adalah orang yang cuma singgah, kita hanya tinggal di sini domisili saja, apalagi ada permintaan, maka bisa jadi mudik itu hukumnya wajib sebagai bentuk melaksanakan perintah dan keinginan yakni orang tua, bagian dari birrul walidain. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah keutamaan yang pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita abaikan. Ya, pun demikian insyaallah kita mau kemana lagi seandainya kita bukan warga yakni Jember, ini adalah momentum karena hampir semuanya libur. Kita bekerja kantoran, di sini pun libur. Maka manfaatlah kesempatan ini, mumpung yakni kita bisa punya kesempatan untuk menjenguk keluarga. Di sinilah kita manfaatkan untuk menyambung tali silaturahmi dengan kerabat yakni semua dengan batasan yakni tadi. Taib. Kemudian keutamaan yang kedua, para ulama menyebutkan bahwasanya
dengan menyambung tali silaturahim ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada hari akhir. Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Nabi SAW membuat satu kaidah dan barometer untuk menentukan kesempurnaan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Itu ternyata salah satunya terletak pada silaturahim. Kalau seandainya kita enggan untuk menyambung tali silaturahim, maka berarti ada yang error dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Maka ini pun bagian dari bentuk keutamaan kita menyambung tali silaturahim. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang lain, para ulama dengan kita menyambung tali silaturahim ini adalah salah satu usaha agar bisa mengantarkan kita masuk jannah. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis sahih, dan ini pula yang menyebabkan Abdullah ibnu Salam akhirnya masuk Islam. Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas," wahai manusia. Kata Nabi SAW, afsus salam, salah satunya. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan apa? Wa at'imut ta'am. Afsus salam itu sebarkan salam. Yang kedua, at'imut ta'am, berilah makanan kepada orang-orang membutuhkan. Yang ketiga, di sini, wasilul arham, dan sambung tali silaturahim dengan batasan yang tadi sudah kita sampaikan. Dan yang ketiga, wasallu bin nas, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di saat banyak orang tertidur pulas di malam hari. 4 amalan ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam, akan bisa mengantarkan kalian semua masuk surga dengan selamat, dengan aman sentosa. Afsus salam, sebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makanan. Wasilul arham, dan sambung tali silaturahim. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu bil lail, wan nas, wan nasu niyam, di saat manusia banyak tertidur pulas. Nah, sebenarnya 4 amalan ini jamaah dirahmati Allah, ini adalah peluang emas bisa kita kumpulkan di bulan suci ini. Afsus salam, dimanapun kita berjumpa dengan saudara kita, jangan lupa untuk selalu mengucapkan salam. Wa at'imut ta'am, subhanallah. Bahkan dengan kita memberikan makanan, terutama di bulan Ramadan, kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, ini pahalanya luar biasa sekali. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im min ghairi ayyanqus min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa yang ngasih makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tanpa harus terkurangi pahala yang didapatkan bagi orang yang dikasih buka tersebut. Para ulama, bahkan sebagian besar di antara mereka, banyak yang mengatakan, pahala apa yang bisa kita dapatkan? Andai kata kita ngasih misalnya 1 porsi makanan untuk 1 orang untuk berbuka, pahala apa yang kita dapatkan? Para ulama mengatakan bahwasanya tidak hanya pahala puasanya dia yang akan mengalir ke kita, meskipun tidak akan berkurang pahalanya, tapi semua jenis pahala ibadah yang dia kerjakan hari itu juga. Makanya ini peluang yang sangat besar untuk kita raih. Itu baru 1. Seandainya kita ngasih misalnya, dan itu nggak sembarang orang yang kita kasih. Misalnya kita ngasih buka bersama untuk anak-anak yang di pondok pesantren, insya Allah peluangnya besar ini. Karena yang mereka kerjakan hampir semua adalah ibadah. Mereka lebih rajin daripada kita tilawatil Quran. Maka secara tidak langsung kita akan mendapatkan aliran pahala dari bacaan Al-Quran selama hari itu. Misalnya anak-anak itu thalabul ilm di hari itu, menimba ilmu, kita pun akan mendapatkan aliran pahala darinya. Puasanya pun kita dapat, salat malam tadi malamnya pun kita dapat, subhanallah. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi peluang bagi kita di bulan Ramadan, at'imut ta'am. Yang ketiga, silul arham. Terutama tadi sudah kita sampaikan budaya mudik, ini secara tidak langsung menjadi peluang bagi kita untuk bisa kita terapkan.
Kapan lagi kita punya kesempatan bisa bertemu dengan semua kerabat? Karena mereka memanfaatkan momentum ini untuk bertemu. Dan di bulan Ramadan ini pula wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salat malam di saat banyak orang tertidur. Ini juga menjadi peluang yang sangat terbuka lebar terutama di bulan Ramadan. Karena di luar bulan Ramadan selalu ada 1001 alasan. Ya, entah karena capek lah. Ya, entah karena tidak ada waktu lah. Entah karena mungkin barangkali beban pekerjaan lah. Tapi subhanallah di bulan Ramadan ini kita dimudahkan untuk shallu bil lail wan nasu niyam. Bahkan seandainya kita itu sudah sholat tarawih pun, ya, kita sebenarnya tergerak untuk bisa bangun lebih pagi. Berapa menit kita sahur, sisanya bisa kita manfaatkan untuk sholat yang qiyamul lail. Maka subhanallah ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan di Masjid Yani Abdillah beberapa hari yang lalu terkait yani sholat malam, ya, ini ada 3 tingkatan kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala. Seandainya kita mampu memanfaatkan malam itu untuk sholul lail, sholat malam plus istighfar, ini adalah derajat yang paling afdol. Memperbanyak istighfar di malam hari, terutama sepertiga malam terakhir pun memperbanyak rakaatnya, ini adalah derajat yang paling tinggi. Kalau seandainya tidak mampu, maka kita bisa memanfaatkan derajat yang ada di bawahnya, yaitu dengan memperbanyak sholat malam. Rakaat-rakaatnya kita tambah. Kalau toh seandainya kita nggak mampu misalnya, ya entah memang benar-benar kita capek banget atau memang kita sakit, maka masih ada peluang yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak apa? Yang istighfar. Dan inilah yang disebutkan di dalam surat Az-Zariyat, yaitu mereka sedikit sekali memanfaatkan waktu malamnya untuk tidur. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak apa? Istighfar. Makanya ini adalah tingkatan-tingkatan. Kalau kita mampu menduetkan antara memperbanyak rakaat pun dengan memperbanyak istighfar di malam, terutama di sepertiga malam terakhir, ini adalah derajat yang paling tinggi. Nah, 4 peluang ini bisa kita manfaatkan momentum Ramadan untuk mengerjakannya. Nabi SAW mengatakan tadkhulul jannata yan bisalam. Ini yang akan memperlebar jalan kita dan mempercepat perjalanan kita, yakni fi jannah ke jannah bisalam dengan aman dan sentosa. Adapun yang terakhir jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara keutamaan kita menyambung tali silaturahim itu adalah akan membuka pintu-pintu rezeki kita, dan diantaranya juga akan memperpanjang apa? Yani umur atau usia kita. Ada 2 hal yang ingin kita sampaikan terkait umur dan rezeki. Bukankah rezeki kita sudah ditentukan? Bukankah usia juga sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas apa makna yang terkandung dari sabda Nabi SAW, barang siapa ayyubsat yani rizqu, ya, barang siapa yang ingin rizkinya itu diperlapangkan, dan barang siapa yang ingin diperpanjang usia dan umurnya, kata Nabi SAW, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim dengan kerabat-kerabat kita yang tadi sudah kita bahas batasan-batasannya. Para ulama menjelaskan jamaah dirahmati Allah terkait hadis ini. Yang pertama, ya, bahwasanya usia pun demikian dengan rezeki ini tidak akan bertambah, jadi secara realnya. Kalau seandainya rezeki kita itu jamaah dirahmati Allah hingga di penghujung kematian kita dan ajal kita itu misalnya 800 misalnya, maka akan sampai pada 800, nggak akan lebih dari itu. Pun demikian dengan usia kita. Seandainya taksiran usia kita Allah wafatkan di usia 70 tahun, maka berarti realnya segitu dan tidak akan bertambah. Hal ini didasarkan pada hadis dari riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW pernah bersabda, ya, setiap insan di antara kita itu akan ditentukan di dalam rahim sang ibunda kita masing-masing. Ketika sudah berusia cukup,
dalam hadis dari riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Maka disinilah kemudian malaikat itu akan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meniup apa? Ruh. Nah, selain meniup ruh, saat itulah semua sudah ditentukan. Termasuk kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rizkinya, termasuk juga apa? Ajal dan kematiannya, yaitu usianya. Termasuk yakni juga sakiyun au saidun. Apakah nanti di dunia hidup ya di sengsara atau sebaliknya ia akan hidup dengan penuh kenikmatan. Itu semuanya sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat kita masih berada di rahim ibunda kita. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, ini adalah poin yang pertama, bahwasanya usia pun demikian dengan yakni rezeki ini tidak akan bertambah secara realnya. Maka oleh karenanya ya, usia kita itu akan sempurna sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah, itu bersamaan yakni dengan apa? Habisnya jatah rezeki yakni kita. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan di sini atau di tempat yang lain, saya lupa. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, atau ini adalah qaulnya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala yakni anhu, Innallaha qassama bainakum arzaqakum kama qassama bainakum a'marakum. Allah itu telah membagi-bagi dan telah menentukan rezeki kalian sebagaimana Allah sudah menentukan bagi kalian apa? yakni usia dan umur kalian. Maka ada sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Profesor Dr. yakni Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah taala, guru besar ilmu fikih yakni di Jami'atul Al-Imam Jami'atul Al-Islam. Saya lupa siapa syekhnya. Ya, dia bercerita di tempat ini dulu, ya, dia menunjuk tempat di mana dia sedang menyampaikan kajian. Di tempat ini dulu syekhku pernah menyampaikan, saat itu aku menjadi muridnya, duduk di depannya. Aku masih ingat, beliau pernah bercerita. Ada sebuah kisah jemaah dirahmati Allah, ya, di mana ada seseorang yang masuk, entah bagaimana awalnya, yang penting dia masuk ke dalam sumur. Banyak orang yang sudah mengatakan orang yang sudah mati. Ternyata ketika diangkat ke atas, ternyata orang ini masih yang hidup. Kemudian ada orang yang berusaha menyelamatkan, ngasih seteguk apa? Susu. Tak lama entah bagaimana kemudian dia jatuh lagi, dan saat itu dia meninggal. Apa yang bisa kita tarik dari kisah ini? Itulah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Berarti apa yang jamaah dirahmati Allah? Memang yakni usianya saat itu memang belum habis, karena masih ada jatah rezeki yang belum tuntas, yaitu seteguk yakni susu. Maka seperti itulah gambaran yakni jamaah dirahmati Allah. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, mengenai makna diperpanjangnya usia. Itu kata para ulama, dan inilah pendapat yang paling dirojikan, dikuatkan oleh para ulama. Dipanjangkannya usia untuk kita dengan kita menyambung tali silaturahim itu artinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya usia kita lebih produktif. Ya. Makanya ketika kita sering menyambung tali silaturahim, tapi menambah semangat yakni kita untuk ibadah, menambah semangat kita untuk sholat berjamaah di masjid setiap waktu, menambah semangat kita untuk thalabul ilm. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Maka semuanya ini adalah bagian dari bentuk keberkahan dan timbal balik dari kita menyambung tali silaturahim. Meskipun secara real usia kita nggak akan yani tambah. Maka inilah yang dijelaskan oleh para ulama, salah satunya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga apa yang kami sampaikan yani pada sore hari ini jamaah dirahmati Allah, ya, sedikit memberikan yani gambaran tentang ya pernak-pernik tentang menyambung tali silaturahim. Dan saya sampaikan dengan tema ini mumpung nanti insya Allah banyak di antara kita yang mungkin barangkali mudik mengikuti yani budaya, tapi kita niatkan mudah-mudahan kita bisa meraup yani pahala. Dan yani ingat yani bahwasanya silaturahim itu punya batasan. Makanya para ulama mengatakan afdhalus shadaqah, sedekah yang paling afdal itu adalah as-shadaqu ala rahim al-kashih. Ya, sedekah yang kita berikan kepada siapa? Yani kepada kerabat. Kerabat itu siapa? Sudah kita sebutkan tadi batasan-batasannya. Itu kita dahulukan yani jamaah. Yani jangan sampai kemudian kita terlalu off yani keluar sedangkan kita abaikan kerabat kita yani sendiri.
termasuk keutamaan-keutamaan tadi yang sudah kita sampaikan. Yang mudah-mudahan dengan kita menyambung tali silaturahim kepada kerabat kita ini akan melanggengkan rezeki kita dan terutama akan menambah keberkahan di usia yakni kita ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, sebagaimana saya sampaikan, ini sebagai bentuk nasihat untuk diri pribadi dan untuk para jamaah. Yang pertama, jangan lupa nanti kita selalu menjawab azan. Ya, jangan sampai kemudian kita terlupakan. Ya, ini sudah melihat opor ayam. Hari ini menunya apa tuh, Pak? Ya, akhirnya kemudian terlupakan azan. Sing azan ya azan, yang kita makan ya ini tidak. Ya, karena disinilah kita akan yang bisa mendapatkan yakni pahala yang besar. Ini adalah bagian dari bentuk kita mendapatkan syafaat wasilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan lupa kita memanfaatkan untuk berdoa. Ya, karena doa di saat kita berbuka itu mustajab. Dan jangan lupa yang ketiga, sebagai bentuk ihsan ya ini, sebagai bentuk kita berbuat baik. Ya, makanan ini adalah hasil donasi dari saudara-saudara kita. Maka doakan yang kebaikan untuk mereka. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah ganti makanan dari orang yang memberikan makanan, pun demikian orang yang ngasih minuman. Ini sebagai bentuk kita berbuat baik kepada orang-orang sudah berdonasi hari ini. Ya, manfaatkan waktu yakni sejak untuk 3 hal ini, mudah-mudahan kita tidak lupa dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain yakni kesempatan. Dan ini adalah kesempatan yakni terakhir yakni kami kajian yakni di sini, dan mudah-mudahan yakni pada Id insyaallah kita sambung yakni kajian rutin seperti yakni biasa. Maka di akhir perjumpaan ini kami atas nama tim kerabat kerja yang bertugas gitu ya Pak ya. Baik, yang pertama saya sampaikan yang terima kasih hampir 1 tahun ini bahkan lebih ya. Saya diberikan kesempatan setiap hari Kamis yakni pagi, dan ini khusus kajian menjelang yakni buka. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni kita yakni pahala yang sentimpal, dan ucapan terima kasih tidak terhingga ini karena diberikan kesempatan untuk yakni menyampaikan yakni kajian ini. Bagian adalah upaya saya bisa belajar lagi. Dan yang kedua, saya juga mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jenengan semua, para jamaah, atau mungkin barangkali tingkah laku saya yang tidak sesuai dengan kearifan lokal dan budaya Jember. Karena saya bukan asli yang di sini, saya maaf sebesar-besarnya. Tapi demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.